What's up, Sob? Kisah ini dimulai ketika aku memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuaku dan mengontrak sebuah rumah mungil di pinggiran Jakarta. Kulakukan itu karena aku dan istriku ingin belajar mandiri. Apalagi kini sudah hadir si kecil anggota keluarga baru kami. Kuakui, aku bukanlah suami yang baik mengingat petualanganku ketika masih belum menikah. Sering aku bersama beberapa perempuan di luar sana. Setelah menikah, ku redam keinginanku untuk bersama yang lain. Di hadapan istri dan lingkunganku, aku mencoba menampilkan diriku ini sebagai sosok yang baik-baik, tidak neko-neko. Rahasia masa laluku pun aku simpan rapat-rapat. Namun setelah 1 bulan, aku tinggal di lingkunganku yang baru, tampaknya tabiat lamaku bisa kumat kembali. Apalagi di sekitar rumahku, banyak aku menemukan wanita yang sangat cantik perhatianku. Mulai dari ibu-ibu tetangga yang rata-rata tidak bekerja dan mahasiswa yang banyak kos di sekitar tempat tinggalku. Satu sosok yang menarik perhatianku adalah Tati, tetangga kontrakanku. Namun tetangga-tetangga yang lain memanggilnya Mama Rian, sesuai dengan nama anaknya. Ketika pertama kali bertemu denganku, ia terlihat berbeda dibanding ibu-ibu lain di sekitar situ. Wajahnya cukup cantik dengan kulitnya yang bersih. Plus kesehariannya dia selalu berpakaian tertutup dengan hijab lebar atau biasa disebut syari. Dan sesuai pengalamanku, hasil dari penerawanku ini ya dia sangat cantik lah, walau usianya sudah di atas 37 tahun pun terlihat proporsional di balik baju gamisnya yang biasa ia kenakan. Ya, nggak perlulah aku jelasin secara detail mengapa aku bisa memahaminya, wong kelihatan kok. Ia berasal dari Garut, jadi wajarlah kalau wajahnya cantik khas wanita priangan. Namun segala pesonanya itu tertutupi oleh kehidupannya yang sederhana. Suaminya hanya seorang supir pribadi yang penghasilannya cukup terbatas. Lalu kedua anaknya sudah beranjak remaja, yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Hubungan istriku dengan Tati cukup baik. Seorang Tati berkunjung ke rumahku dan mengobrol dengan istriku. Pada saat itu aku sering melihatnya. Sering ia mengenakan baju besar, berbahan hijab. Serta aku sering mencuri-curi pandang kepadanya karena ya wajahnya memang enak banget dilihat, cantik banget. Dan kalau sudah begitu, aku selalu memikirkannya ya, kapan aku bisa setidaknya dekatan sama dia. Dari istriku pun akhirnya aku tahu kalau ternyata Tati bekerja paruh waktu sebagai pembantu. Seminggu 3 kali ia bekerja membersihkan apartemen seorang ekspatriat. Apartemen ini sering kosong karena sering ditinggal pemiliknya berdinas ke luar negeri. Jadi ia dipercaya untuk memegang kunci apartemen itu. Namun kegiatannya itu tidak membantu banyak dalam masalah keuangan keluarga. Di tengah kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Nah, inilah kesempatanku untuk menjadi dewa penolong baginya. Walau ada sesuatu yang aku inginkan, dan ya strategi untuk mendekatinya pun mulai aku jalankan. Dia berangkat kerja selalu pagi hari pada hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 7 pagi. Aku tahu karena dia selalu lewat depan rumahku ketika berangkat untuk menuju jalan raya. Aku segera bersiap-siap mengeluarkan mobilku dari garasi. Istriku sempat bertanya, kok hari ini berangkat lebih pagi? Ku jawab saja, ada meeting mendadak. Mobilku lajukan perlahan menuju jalan besar dan kulihat di ujung gang Tati sedang menunggu metro mini yang akan membawanya ke kampung Melayu. Kuhampiri dia dan kubuka jendela mobil dan menyapanya. Dia berangkat kerja menggunakan metro mini. Setelah tahu jadwalnya, aku pun mulai mengatur agar bisa berangkat bareng dengannya. Kuatur waktu berangkat kerjaku yang biasanya jam 8 menjadi lebih pagi lagi. Kebetulan arah apartemen tempatnya bekerja searah dengan kantorku di Sudirman. Senin pagi itu kulihat dia sudah lewat depan rumahku untuk berangkat kerja. Berangkat kerja Mbak Tati? Iya Mas Bowo, jawabnya agak kaget. Bareng saya aja yuk. Mbak mau ke kampung Melayu kan, tawarku. Iya mas, tapi nggak apa-apa saya naik metro aja, tolaknya dengan halus. Nggak apa-apa mbak, kita kan searah, ini lagi metro mini kalau pagi pasti penuh, ujarku coba membujuknya. Dia sedikit bimbang, tapi akhirnya menyetujui ajakanku. Dibukanya pintu depan mobilku dan dia masuk. Ketika aroma parfumnya pun menyeruak ke indera penciumanku. Terima kasih Mas Bowo, maaf merepotkan. Merepotkan apa sih mbak? Wong kita searah kok, ujarku sambil tertawa ringan.
Kas Senin pagi, lalu lintas pagi itu sangat macet. Di dalam mobil aku pun menghabiskan waktu dengan ngobrol ringan dengannya. Banyak hal yang kami perbincangkan mulai dari keluarganya, anak-anaknya, suaminya, lingkungan kerjanya. Intinya aku ingin lebih mendekatkan diri padanya agar tujuanku bisa berdekatan dengannya bisa terlaksana. Tapi tentu saja aku tidak mau terburu-buru. Akhirnya kami tiba di apartemen tempatnya bekerja. Kuturunkan ia di pinggir jalan. Aku pun kembali melajukan mobilku ke arah kantor. Selama 2 minggu, aku intens melakukan pendekatan dengannya dengan mengajaknya berangkat bareng setiap kali ia berangkat kerja. Untuk menghindari gunjingan tetangga-tetangga yang suka bergosip ria, ia hanya mau naik ke mobilku di ujung gang sana. Semakin dekat hubungan kita, ia semakin berani menceritakan hal-hal di luar yang aku ketahui. Kami pun sering bercanda, dan ia pun mulai berani untuk mengobrol denganku semakin lama ketika ku candai dia. Pada ujungnya, obrolan pun kadang-kadang ku buat menjurus ke hal yang profesional tentang kehidupannya. Dan dari situ pula aku tahu kalau Tati sudah agak renggang dengan suaminya sejak 3 bulan lalu. Ini dikarenakan suaminya sering pulang kerja telat malam dan sering pulang larut malam. Wah, kesempatan nih aku dekatan dengannya, pikirku. Pagi itu kembali kami berangkat bareng, namun kulihat dia agak murung. Aku pun memberanikan diri bertanya kepadanya. Ada apa Mbak Tati? Saya lihat Mbak agak murung pagi ini. Gak apa-apa kok Mas, biasa kali saya kayak gini. Ya berusaha menyangkalnya. Mbak gak usah bohong sama saya tahu Mbak orangnya ceria. Jadi kalau murung sedikit pasti saya tahu. Tati tersenyum mendengar perkataanku. Gak apa-apa Mas, ya namanya dalam hidup pasti ada aja masalahnya. Kalau Mbak gak keberatan, cerita aja Mbak, siapa tahu saya bisa bantu. Gimana ya Mas? Tati memutus pembicaraan sepertinya ragu untuk melanjutkannya. Aku menoleh kepadanya dan kupandangi wajahnya dalam sambil membujuknya untuk terus bercerita. Ini Mas Sirian, anaknya yang bungsu, lagi butuh biaya untuk studi tour ke Bandung. Biayanya 500.000. Sedangkan aku sama bapaknya belum ada duit karena sudah terpakai kakaknya untuk biaya praktikum kemarin. Sedangkan uangnya harus dikumpulkan besok. Studi tour ini wajib karena sebagai syarat agar Rian bisa lulus. Pusing saya Mas, jelasnya lemas. Aku tersenyum sambil menatap matanya. Ah gampang itu Mbak, nanti saya bantu. Tuh kan, saya jadi merepotkan Mas Bowo. Gak apa-apa Mbak, namanya kita bertetangga. Kalau ada yang kesusahan, apa salahnya kita bantu? Iya sih Mas. Ya udah, kalau Mas Bowo ada, saya mau pinjam uang dulu sama Mas Bowo. Gampang itu Mbak. Ketika sampai di depan apartemen tempatnya bekerja, segera ku buka dompetku dan ku ambil uang 1 juta dan ku berikan kepadanya.